Dokter bilang kamu sudah pulih dengan baik. Besok kamu bisa pulang dari rumah sakit. Pulang itu bagus di perusahaan. Masih banyak pekerjaan yang menumpuk. Meskipun kamu sudah pulang, kamu tidak bisa bekerja sekeras dulu lagi. Kamu sudah berumur, tubuhmu bisa tahan? Kenapa? Kamu pikir aku ingin bekerja keras? Tapi di mana orang yang mau membantuku? Bagaimana kalau Yize kembali membantu? Kalian berdua ayah dan anak, tidak ada permusuhan yang sebenarnya. Bukan aku yang memusuhinya. Dia yang membenciku. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Aku tidak pergi kembali ke kamar. Bagus sekali besok pulang dari rumah sakit. Aku juga terlalu sibuk akhir-akhir ini. Tidak ada waktu untuk menemani Paman Fu dengan baik. Kalian anak muda banyak urusan, Paman Fu bilang. Jangan ganggu kalian. Dia sendiri sering merindukanmu. Dia benar-benar menganggapmu seperti anaknya sendiri. Aku tahu. Tapi aku tidak seberuntung itu. Kenapa tidak seberuntung itu? Bibi, kamu datang hari ini. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Ada apa lagi? Tentang Tianlin dan Yize, masalah antara ayah dan anak ini. Kamu bilang, di dunia ini mana ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya? Tianlin ini selalu membicarakan Yize. Tapi Yize, karena masalah ibunya, tidak mau memaafkan ayahnya. Aku tahu. Aku sudah mencoba menasihati kakak Yize, tapi dia tidak mau mendengar. Kamu bilang sudah bertahun-tahun berlalu. Masalah ini tetap menjadi penghalang di hatinya. Tidak bisa diatasi. Yize paling mendengarkanmu. Kamu bantu aku menasihatinya. Suruh dia pulang untuk menemui ayahnya. Kamu tidak tahu, hari ini pamanmu membicarakan anaknya. Ekspresinya aku melihatnya sampai merasa sedih. Bibi, kamu kan tahu sifat Kak Yize. Jadi gini, aku kan datang minta tolong ke kamu. Tolong kamu bujuk Kak Yize. Kamu tahulah hal kayak gini. Kalau aku yang ngomong malah dia enggak dengar. Bibi, Anda salah orang. Siolan, kamu enggak mau bantu aku ya? Paman Fu kan paling sayang sama kamu. Bibi, bagaimana mungkin aku enggak mau bantu Anda? Tapi sekarang apapun yang aku bilang, Kak Yize juga enggak mau dengar. Omongan kamu aja dia enggak dengar. Dengan sifatnya yang kayak gitu, siapapun yang ngomong dia enggak dengar. Cheng Lingyun, kamu masih ingat dia? Cheng Lingyun, aku agak ingat kamu pernah bilang soal dia. Iya, dia itu. Kak Yize sekarang sangat mencintainya. Apapun yang dia bilang Kak Yize pasti dengar. Kamu coba minta tolong sama dia. Mungkin Kak Yize mau pulang. Lihat aja Paman Fu kemarin gimana sama dia. Dia mau bantu enggak ya? Bagaimanapun juga, Paman Fu kan ayahnya Kak Yize. Dia enggak mungkin biarin mereka berdua terus bermusuhan. Selamanya enggak akur. Bibi, gimana kalau kamu coba cari Cheng Lingyun dulu? Minta dia bantu. Kalau dia enggak mau bantu, kamu bilang ke aku coba bujuk Kak Yize. Oke? Kamu udah bilang begitu. Ya udah, aku coba deh. Kamu bilang aja ayah sama anak. Ngapain sih? Kak Yize paling benci ada yang ikut campur. Dia sama Paman Fu, aku pengen lihat urusan orang lain. Cheng Lingyun, kamu mau ikut campur atau enggak?
Senior, kamu nyanyi keren banget. Nyanyi sembarangkan piwai jelepaskan emosi. Kamu aku. Ini penyanyi baru di bar kita, namanya Xiao Feng. Kenapa baru datang? Sebentar lagi bukan nih. Sebenarnya aku sudah berangkat dari rumah tadi. Cuma tadi lihat pemusik jalanan main sebentar sama dia. Jadi lupa waktu. Oh iya. Ini dia Ku Heng yang selama ini kamu idam-idamkan. Gimana? Nggak bohong kan? Kamu Ku Heng? Iya aku. Cepat kasih aku segelas alkohol, anak kecil nggak boleh minum alkohol. Cepetan. Baiklah, aku kasih kamu segelas bir, cuma boleh minum 1 gelas ya. Halo, silakan. Guru Ku Heng, mohon terima aku sebagai muridmu. Kamu ini ngapain sih? Ada apa ini? Kok malah nyari guru segala? Ngomong-ngomong soal kebiasaan minum ini. Dari mana kamu tahu? Di TV kan biasanya kayak gini. Itu pakai teh bukan alkohol, Bung, ya sama aja lah. Aku Heng Xiao Feng ini, aku sangat suka musik. Tolong terima aku sebagai muridmu. Xiao Feng, jadi murid nggak usah deh. Kalau kamu suka musik nanti, kita bisa sering ngobrol. Aku bisa ngobrol apa sama kamu? Langsung ajarin aku aja, aku mana bisa ngajar? Nanti kita sering komunikasi aja. Ya sudah itu. Guru Ku Heng, aku nulis lagu baru. Boleh aku kasih lihat? Boleh dong. Kebetulan aku bawa hari ini. Iya ini dia, ini lagunya. Mari bernyanyi dengan gembira. Kak Ku Heng, ada masalah apa? Gao Xiang, ambilkan aku pulpen. Menurutku lagu ini adalah lagu yang ceria. Dari bagian refnya harus sedikit lebih tinggi. Biar nyanyinya lebih bersemangat. Lebih ceria. Lihat nih. Kayak gini? Coba kamu nyanyi. Dari bagian refnya mulai nyanyi. Aku bantu kamu nyanyi. Tapi apa nggak terlalu tinggi ini? Lihat hampir sampai nada suara perempuan. Coba aja dulu, ayo. Ayo. Mantap banget, cuma diubah sedikit udah lebih enak dari yang tadi. Kak Ku Heng, ajarin aku dong. Nanti kita sering komunikasi, kamu pasti bisa. Nggak usah nanti-nanti, sekarang ajarin aku. Hari ini Kak Ku Heng masih ada urusan lain, kali aja kalian ngobrol. Kamu jemput Kak Ting Ting dulu. Dia sedang belanja di mall depan sana, dia nggak bisa pulang sendiri. Suruh jemput, ya jemput aja. Kalau nggak malam ini, jangan harap bisa naik panggung. Kamu mengancamku ya? Iya. Ancaman-ancaman yang terang-terangan. Gao Xiang, jangan ganggu anak kecil, nggak apa-apa. Tunang aja, kita bakal sering ketemu ke depannya. Baiklah, kamu memang jago. Cepetan. Letakkan tasnya, pergi. Hati-hati di jalan. Enak ya masa-masa tanpa beban. Kak, kamu nggak salah ya. Kamu khawatirin cewek kaya dan cantik. Nempel terus nggak bisa lepas. Perlu iri sama anak kecil yang tanpa beban. Sok gaya. Nona Cheng. Apa kamu Cheng Lingyun? Iya, saya. Siapa ya? Cantik banget. Yize emang jago milih. Apa kamu temannya Yize? Maaf ya, saya tantenya Yize. Nama saya Su Huirong. Maaf ya tiba-tiba datang cari kamu. Beginilah, saya ada sesuatu yang mau minta tolong. Saya ingat kita pernah ketemu. Nggak usah sungkan, bilang aja langsung. Kalau bisa bantu saya, usahain. Bagus deh, saya lega dengar kamu bilang gitu. Mereka berdua itu
Jadi saya mau minta tolong kamu buat ngomong sama Yize. Bilang sama Yize. Tante suruh saya ngomong sama Yize buat berbaikan sama papanya. Saya nggak bisa. Kenapa? Apa karena sikap Pak Fu ke kamu sebelumnya? Itu cuma salah paham. Saya akan jelaskan baik-baik sama dia. Jangan dipikirin. Bukan kok, saya nggak mikirin gitu. Sebenarnya soal Yize sama papanya, saya sedikit tahu, cuma saya rasa masalah ginian lebih baik dia yang selesaikan sendiri. Saya nggak enak ikut campur. Kalau mereka berdua bisa selesaikan sendiri, itu kan lebih baik. Dua ayah dan anak ini, karakternya sama persis. Sebenarnya ayah Yize. Banyak hal yang dia lakukan punya alasan tersendiri. Tapi Yize tidak mau mendengar penjelasannya. Nona Cheng, aku bisa lihat kamu orang yang baik hati. Tolonglah kasihanilah seorang ayah. Cobalah bujuk Yize untuk menemui ayahnya. Tapi sebelumnya mereka berdua bertengkar lagi. Setelah Yize membanting pintu pergi, dia diam-diam menangis. Dia benar-benar peduli pada Yize. Sekarang dia sudah tua. Belakangan ini kesehatannya juga tidak baik. Nona Cheng, aku mohon padamu. Kasihanilah seorang ayah, tolong bujuk dia. Bujuk Yize untuk kembali menemui ayahnya. baiklah, aku akan mencoba. Bagus sekali, terima kasih. Bagus tidak? Kak Ting Ting, sampai kapan kamu mau jalan-jalan? Kak Siang sudah menunggu kamu sampai gila. Benarkah? Jam berapa ini di bar juga belum ada orang. Dia pasti bisa mengatasinya sendiri. Tapi aku buru-buru pulang, bagaimana kalau kita jalan-jalan lagi besok siang? Tidak bisa begitu. Jalan-jalan itu harus ada moodnya. Hari ini aku lagi mood. Kalau kamu tidak temani aku sampai selesai, aku nggak bisa tidur malam ini. Seram sekali. Kak Ling Yun juga suka jalan-jalan seperti kamu. Dia sih. Lebih baik dia lari maraton daripada jalan-jalan. Kak Ling Yun lebih normal. Dasar anak kecil, ngomong apa sih kamu? Maksudku kamu pasti haus ya. Bagaimana kalau aku belikan kamu air minum? Kamu memang mengerti, cepatlah pergi. Kalau tasnya aku bawa, gimana aku mau bayar? Cepatlah pergi. Sudah makan, aku beli makanan tak ke awai. Makan bersama yuk. Ayo mulai makan. Ayo. Kamu mau makan apa? Ini banyak. Makanlah banyak-banyak. Hari ini aku ketemu seseorang. Siapa? Bibi kamu Su Huirong. Dia cari kamu buat apa? Gak ada apa-apa, cuma ngobrol sebentar. Dia bilang ayah kamu besok keluar dari rumah sakit. Kamu gak rencana besok ketemu dia? Bukan kamu bilang dia besok keluar dari rumah sakit ya? Kalau dia udah keluar, kenapa aku harus repot-repot ke sana ketemu dia? Tapi dia kan ayah kamu. Terus gimana? Aku tahu ada beberapa masalah antara kalian berdua, tapi kamu gak bisa terus-terusan simpan masalah ini. Lagian dia kan ayah kamu. Ternyata makan malam ini adalah perangkap.
Apa sih? Bukan ini ya. Kamu bilang aja sebenarnya kamu kemari buat makan sama aku. Atau mau jadi juru bicara. Aku ingetin ya kalau kamu masih mau bahas soal ayahku. Udah gak usah bahas lagi, ayo makan. Aku tahu ini topik yang sensitif buat kamu. Tapi kamu gak bisa menghindarinya. Kamu gak bisa menghindari kenyataan bahwa dia adalah ayahmu. Kalau ada masalah ya harus diselesaikan. Kalau gak bisa ya coba ketemu dia. Bikin dia senang susah apa sih? Pura-pura aja gitu gak bisa ya. Kamu juga harus pertimbangkan perasaannya. Bukan aku kenapa harus pura-pura. Dia pernah pura-pura gak? Dia pernah pura-pura di depan aku gak? Dia gak pernah pura-pura ya walaupun dia pernah pura-pura. Aku juga terima aja. Dia pernah peduli sama perasaanku gak perasaan mama aku. Kamu juga harus pertimbangkan perasaanku dong. Kamu bilang terus-terusan mau sama aku. Tapi hubungan kamu sama ayah aja gak bisa kamu atur. Gimana kita bisa bersama? Gimana aku bisa dapat restunya? Gak bisa kayak waktu konferensi pers kemarin itu kan? Kamu gak perlu hadapi mereka. Ini gak ada hubungannya sama kamu. Maksud kamu aku sama kamu. Gak perlu dapat restu dari orang tua ya? Kalau gitu kamu perlu dapat restu dari Pak Siga. Kamu ngotot aja. Aku ngerti kejadian kemarin bikin kamu kesal. Tapi aku janji sama kamu. Aku pasti bakal nanganin ini dengan baik, gak bakal ada kejadian kayak gini lagi. Oke. Tapi kamu juga harus dengerin aku. Masalah ini benar-benar gak bisa diselesaikan dengan kata-kata aja. Ini urusan keluarga aku. Urusan aku sama mama dan papa aku. Aku beneran gak mau ada orang luar yang ikut campur. Orang luar? Maksud kamu aku ini orang luar ya? Bisakah kamu jangan terlalu sensitif? Bukan itu maksud aku. Sensitif atau orang luar yang aku tahu. Mama aku pernah bilang cowok yang gak berbakti pasti bukan pasangan yang baik. Aku gak mau masa depan aku diserahkan ke orang kayak gitu. Udah kamu makan sendiri aja. Kamu makan sama aku bisa gak sih fokus taruh dulu HP-nya? Han Kiming taruh HP-nya. Kenapa kamu gak seneng ya? Ya udah makan sama HP aja. Aku gak seneng. Mana berani aku gak seneng. Ayo aku suapin kamu daging. Oke, makan dulu. Baik banget. Kamu kenapa sakit di mana? Aku juga gak tahu beberapa hari ini kayak gini terus. Pengen muntah mulu. Haid, kamu udah datang belum? Belum. Udah lama gak datang. Jangan-jangan kamu hamil. Hamil? Gak mungkin deh. Terakhir kita. Han Kiming. Udah berapa kali aku bilang sama kamu supaya hati-hati. Sekarang gimana kamu ngomong dong gimana? Jangan panik dulu, biar aku mikir dulu. Gimana kalau gini? Aborsi aja. Jangan aku takut. Ada apa yang ditakutin? Naik meja operasi cuma beberapa menit. Iklan-iklan sekarang kamu gak lihat ya? Semua tanpa sakit, jangan takut, aku temenin kok. Kiming. Lagian kita juga sebentar lagi nikah. Kalau gitu kita ambil anaknya aja. Enggak boleh sama sekali. Sekarang ini masa perjuangan karierku. Juga masa naik daun. Manalah ada waktu buat ngurus anak sama kamu. Aku yang urus sendiri, boleh nggak anaknya pakai nama keluarga aku, boleh nggak? Keluarga aku pasti nggak ada masalah. Suara kamu kecilin dikit. Bukan begitu maksudnya. Kamu masih ingat Xiaoli dari kelas kita? Lulus langsung nikah. Terus langsung punya anak, lihat sekarang gimana? Nggak ada yang beres. Nonton film atau jalan-jalan aja. Sama sekali nggak ada waktu.
Itu hidup yang kamu mau. Tapi, bukannya kita juga bakal punya anak suatu saat nanti? Bakal punya anak suatu saat nanti tapi bukan sekarang. Sekarang beneran bukan waktunya. Jangan ragu-ragu, dengerin aku aja, aborsin aja. Nggak gitu. Han Kiming, dulu kamu bilang, pengen banget punya anak sama aku, gimana? Sekarang kamu suruh aborsiin anaknya. Kamu nggak mau tanggung jawab ya? Bukan begitu maksudku. Dulu itu dulu. Waktu itu kita masih kecil. Nggak ada beban apa-apa. Sekarang kamu ada beban, aku bikin kamu beban apa? Mobil atau rumah? Kamu beneran nganggap apa sebagai beban aku ya? Bukan begitu maksudku. Kamu kok nggak bisa ngerti aku sih? Han Kiming, aku kasih tahu sekarang. Mau nggak punya anak ini terserah aku. Nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu ngapain sih? Qian Ru. Qian. Nggak usah nyari lagi. Qian Ru, Qian Ru, Qian Ru. Seluruh badan sakit banget. Suamiku kamu bilang kerja di perusahaan properti. Capek-capek begini bisa dapat berapa duit? Ya kamu harus makan dulu. Duitnya nanti minta sama kakak aku aja. Minta sama kakak kamu cuma bisa ngomong. Kakak kamu ya? Sekarang dia memperlakukan kita seperti mengusir pengemis. Kurasa kalau aku tidak menahanmu kamu pasti sudah gila. Jangan minum lagi. Apa sih? Lihat itu Jian Feng ya? Kamu tidak tahu betapa sombongnya dia waktu itu. Tidak boleh, aku harus telepon kakakku. Halo kak, ini aku. Jangan marah dulu ya. Aku melihat Jian Feng. Baik-baik, aku akan mengikuti mereka dulu. Oke. Sudah jauh cepat. Cepetan. Mi sudah datang. Ayo coba. Wangi sekali. Ini mie yang khusus dibuat ibuku untukmu. Mie buatan tante enak sekali, aku tidak bisa buat. Kalau mau belajar datang saja, tante akan buatkan untukmu. Baiklah. Makan lauknya. Enak sekali tante, hati-hati panas. Yize kakak. Kalian juga di sini? Oh ya tante. Apakah Cheng Lingyun ada? Aku mau cari dia. Lingyun pergi mencari Gao Xiang. Belum makan ya? Aku buatkan mie untukmu. Tidak usah repot, aku cari dia saja. Aku pergi dulu. Yize, buru-buru apa? Makan dulu bareng. Ia tidak usah terburu-buru. Ia sudah. Kalian makan saja, aku pergi. Futuan ini. Kenapa terburu-buru sekali? Mama lari cinta, jangan diurus. Keke sudah datang mencariku. Menanyakan keberadaanku. Bisakah kamu jangan seperti anak kecil main hilang-hilangan? Kamu sangat tidak bertanggung jawab, kamu tahu. Lalu aku harus bagaimana? Dia gadis yang baik. Aku tidak ingin menyakitinya lagi. Kamu ini menghindar. Kamu menghindar berarti di hatimu ada dia. Perasaanku padamu bukan seperti itu, sudah saja. Aku tahu perasaanmu padaku. Jujur saja. Terima kasih banyak selama ini seperti kakak, merawatku dan peduli padaku. Kalau bicara soal keinginan pribadiku, kuharap kau bisa terus menemaniku. Aku bisa. Tapi aku tidak bisa. Kenapa? Keke bilang ada benarnya, kau bukan milikku. Perasaanku padamu tidak bisa dijelaskan. Mungkin kau harus mengejar kebahagiaanmu sendiri. Kebahagiaan. Kau tahu apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan bukanlah tujuan, tapi sebuah arah. Dan kau
adalah tujuanku. Aku selalu berlari menuju kebahagiaan. Cium aku. Ling Yun, Aku mau kau cium aku. Ling Yun, kau kenapa sih? Lihat kan. Ini masalah kita berdua. Masalah apa? Karena kita terlalu dekat-dekat sampai tidak ada percikan. Seperti yang kau bilang, kebahagiaan adalah sebuah arah. Kita terlihat berjalan ke arah yang sama, tapi sebenarnya jalan yang berbeda. Tidak, kau salah. Dua orang hidup bersama. Kalau semuanya percikan, akan melelehkan satu sama lain. Hanya ketika dua orang nyaman bersama, itulah kondisi yang paling ideal. Baik, katakan padaku. Aku dan Keke siapa yang lebih cocok denganmu? Sudahlah. Jangan jawab. Bagaimanapun juga, kuharap kau bisa menghubungi C. Meskipun itu aku melihat seorang wanita yang begitu gila mencari kau, aku juga akan merasa sedih. Dan aku tidak ingin kau menyalahkanku nanti. Bodoh, mana mungkin aku menyalahkanmu. Janji padaku temui dia. Kau tidak mau bilang apa-apa padaku. Aku tahu kau mau aku bilang apa. Jangan terlalu feodal dong. Itu cuma sapaan sederhana. Lagi pula aku sudah jelaskan ke Kuheng. Sudahlah, jangan ribut. Gak ribut tahu kok. Yang penting jangan marah sama aku. Hal yang paling kamu pedulikan aku janji. Aku pasti akan tangani dengan baik, percaya deh sama aku. Kamu mau cari bapakmu ya? Iya. Kalau udah ketemu ngomong yang baik-baik ya, jangan berantem, ngerti? Ya tergantung reaksinya saat itu. Sudah jangan dibahas lagi. Ayo minum jalan-jalan. Ling Yun ngapain sih? Bukan tadi sama Kuheng keluar ya? Kok sekarang sama dia sulap ya? Bisa nggak sih? Jangan bikin orang salah paham. Bisa ngomong nggak sih? Ya sudah. Mas mau minum apa? Bebas aja. Oke, Gao Xiang bikin yang bebas. Bebas gimana caranya? Bebas ya, campur kental sama encer. Jus kamu bebas kamu. Terima kasih. Ize, Itu Jian Feng ya?
Bukan Jian Feng itu. Ia udah gede. Bukan itu maksudku kenapa dia di sini. Dia belum tahu soal ini jadi. Jangan sembarangan ngomong. Maksudnya apa? Pokoknya ceritanya panjang. Yang bisa aku kasih tahu adalah, dia pasti nggak akan rebut Ding Feng asal kamu terus dukung dia. Suka musiknya nyanyiin lagunya itu aja. Oke. Ayo. Bagus nyanyinya. Kakakmu kok belum datang juga? Tunggu bentar lagi. Datang? Kak, ayo. Jian Feng mana? Anak ini. Tunggu. Kenapa kau menghalangi aku? Sebentar. Tunggu, apalagi anakku bernyanyi di tempat seperti ini. Malu-maluin, kenapa kau menghalangi aku? Lihat ke sana. Bagus, semuanya sudah datang. Turun. Ibu. Zhang Lili, Oh, ternyata kau. kau datang ke sini buat apa? Kau pikir ini Ding Feng? Aku mencari anakku. Anakmu siapa anakmu? Kakak aku anaknya. Xiao Feng. Ikut aku pulang. Kalian anak muda ini susah ya? Masih kecil tapi sudah banyak akal. Apa kau ingin menghancurkan Jian Feng dengan musik? Agar tidak ada yang merebut Ding Feng dari kalian ya? Jangan asal tuduh, aku sama sekali tidak tahu Xiao Feng adalah anakmu. Ibu sebenarnya. Diam kau. Kau bilang tidak tahu ya? Si Jianyu, kau tidak kenal adikmu. Fuize, kau tidak tahu Jianyu punya adik. Miss Xiaolan, apa kau bahkan tidak kenal adik Jian Feng? Kau masih bilang tidak tahu. Kau anggap aku bodoh. Kakak dia benar-benar tidak tahu. Diam kau panggil siapa kakak? Kau tahu tidak bagaimana mereka memperlakukan ibumu di perusahaan? Kau mau mengakui mereka ya? Baiklah, kalau begitu jangan mengakui aku. Sang Zong. Jelasin dulu masalahnya baru marah. Jelasin apa? Apa mataku melihat sendiri tidak cukup? Bibi Zhang, jangan marah, pasti ada salah paham. Salah paham? Salah paham, anakku akan berdiri di sini. Penerus Ding Feng yang terhormat. Bernyanyi di tempat kumuh seperti ini, malu-maluin kau. Ucapan itu tidak enak didengar. Apa yang dimaksud tempat kumuh? Nenek tua, jelaskan kata-katamu. Kau bilang siapa nenek tua? Siapa yang bilang tempatku kumuh? Aku bilang siapa? Ngapain sih kamu? Udah. Tempat apa ini? Ayo pulang. Aku nggak mau pulang. Kamu bilang apa? Aku bilang aku nggak mau pulang, aku suka di sini. Tentu saja aku ingin tinggal di sini, untuk bernyanyi, jangan paksakan keinginanmu. Pada aku dong. Mereka baik banget sama aku. Nggak ada niat jahat kayak yang kamu bilang. Mereka bahkan nggak kenal aku, gimana bisa niat jahat sama aku?
Aku mau tinggal di sini untuk bernyanyi, jangan halangi aku. Ayo pulang. Atau aku nggak mau ngaku kamu anakku, aku serius. Jianfeng, ayo cepat pergi. Kalian ini maksudnya apa sih? Semua pada tahu tapi nggak mau kasih tahu aku ya. Aku nggak tahu, aku baru datang. Aku juga nggak bermaksud bohongin kamu. Aku juga nggak tahu. Apapun itu hubungi Keke dulu. Kalau aku yang lihat cewek, nggak berhenti nyari kayak gitu. Aku juga pasti sedih. Halo, Kuheng, kamu di mana? kamu di mana? Keke. Keke. Maaf, Aku? Aku nyari kamu seharian. Aku kira aku nggak bakal ketemu kamu lagi. maaf. Aku yang salah, aku nggak akan kayak gitu lagi. Tenang dulu ya. Aku nggak bisa tenang. Maaf? Aku nggak bisa nahan perasaanku. Aku udah jatuh cinta banget sama kamu. Kamu bilang, kamu mau hilang dari hidupku. Tapi kamu bawa hidupku pergi juga. Aku mohon. Jangan kayak gitu sama aku dong. Udah nggak usah nangis. Bukannya aku udah balik. Jangan pergi lagi ya. Jangan resign dong. Setidaknya. Tunggu sampai proyek Tiandu selesai dulu ya. Jangan pergi terlalu cepat.